Nah, selanjutnya ini sebuah elektron yang ditembakkan dengan kecepatan awal 5 kali 10 pangkat 6 meter per detik. Dan sudut elevasi, itu sudut yang dibentuk dengan sumbu horizontal itu dia adalah 53 derajat dari kiri. Nah, bila kuat medan listrik di antara kedua plat itu dia adalah 2000 gitu kan, ke atas medan listriknya ternyata, dan jarak pisah itu dia adalah D sama dengan 1 cm, dan panjang plat itu dia adalah L sama dengan 10 cm. Pertanyaannya yang A adalah apakah elektron akan menumbuk plat atas? Yang B, bila iya di mana elektron menumbuk plat atas? Jadi kita gambar yang lebih gede, karena kita memang membutuhkan biar bisa kita analisis, kita harus tahu yang gede, yang kita suka yang gede-gede. Oke, ini A. Ini dia akan bergerak ke sana. Waduh, miring 53 derajat, kecepatan V0. Ini nanti dia akan membentuk parabola di sini. Ya, kira-kira inilah. Pertanyaannya, apakah hambaksnya ini di bawah dari plat atas ini, atau tepat di plat atas ini, atau bahkan di atasnya gitu. Ini berguna untuk menjawab pertanyaan A. Kalau dia hambaksnya itu berada di bawah plat, maka pertanyaan A itu dia nggak menumbuk. Kalau dia tepat nyentuh di sini ya dia menumbuk. Apalagi kalau di atas kan dia menumbuk, nggak bisa tembus gitu. Elektronnya nggak bisa tembus. Ya anggapannya nggak bisa tembus, kan sebenarnya bisa aja. Kenapa enggak? Karena kan elektron itu kan kecil banget, jadi dia gampang sekali menembus permukaan kita. Oke, jadi kita perlu mencari yang namanya ketinggian maksimum. Nah, sebelum kita menentukan ketinggian maksimum, kita harus mengetahui yang namanya percepatan dari elektron. Kan dia bergerak parabola tuh, kecepatan elektron. Kalau yang kita kenal di fisika dasar 1 atau di SMA, kalau dia bergerak parabola kan percepatannya adalah percepatan gravitasi yang mengarah ke bawah gitu kan. Ini enggak, ini ada medan listriknya. Jadi ya kita bisa gunakan hukum Newton untuk mendapatkan percepatannya. Jadi sigma F sama dengan MA gitu. Nah, percepatannya itu ada gayanya itu ada gaya listrik minus E, karena muatan elektron itu kan minus 1,6 kan, minus E 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kalikan medan listriknya, karena kita tahu ya gaya Coulomb itu kan sama dengan Q kalikan E gitu, dikurangi mg karena mengarah ke bawah itu sama dengan MA. Jadi kita bisa dapatkan A nya itu sama dengan minus E per M G gitu. Jadi ini minus, kalau kita pakai warna lain, minus, waduh kok susah, 1,6 kali 10 pangkat minus 19 per 9,1 kali 10 pangkat minus 31. E nya ada 2000 kurangi G nya 10 atau 9,8. Ya, kita mempermudah diri saja. Ini minus 3,6 ya, 3,6 kali 10 pangkat minus 16 per 9,1 kali 10 pangkat minus 31 minus 10. Tidak lain adalah minus 0,35 kali 10 pangkat 31 dikurangi 16 itu 15 minus 10. Nah ini kan 10 pangkat 15 tuh
ribu triliun ya. 1 triliun itu kan nolnya ada 12. 1 triliun nolnya ada 12, sisanya 3, berarti kan 0,3 ribu triliun. Kalau dikurangi 10 kan nggak ada apa-apanya gitu loh. Jadi kita bisa menghilangkan angka 10 di sini. Ya kan? Paham nggak maksudnya? Jadi ini kan sama aja minus 350 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dikurangi 10 kan ya nggak pengaruh apa-apa kan. Ini sebenarnya ini 99 berapa 90 lah, ini 99 dan seterusnya. Jadi kita bisa menganggap ini tetap aja minus 0,35 kali 10 pangkat minus 15. Tapi nah ini didekati dengan minus 0,35 kali 10 pangkat minus 15. Oh, kok minus sih? Pangkat 15. Itu kalau udah dapat percepatannya, kita bisa gunakan persamaan GLBB, yaitu Hmax yang kita carikan sama dengan V0Y T. Oh, enggak, jangan ini. Kita harus nyari waktu kalau gini. Jadi kita bisa gunakan persamaan yang lainnya, yaitu V0 VY kuadrat sama dengan V0 Y kuadrat plus 2 AY. Gini kan? Nah, kalau kita tinjau pada Y-nya itu sama dengan Hmax, maka VY-nya itu kan sama dengan 0. Ketika di puncak, dia kan nggak bisa naik lagi kan, dia harus turun. Jadi pas di puncak ini dia diam terus turun, mengubah arah geraknya. Jadi 0 itu sama dengan V0Y itu V0 kuadrat sin kuadrat sudutnya plus 2A Hmax gitu kan. Jadi kita dapatkan Hmax-nya max itu kan sama dengan minus V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2A gitu. Kan? Jadi kita masukkan minus, kita pakai warna lain lagi, minus V0 nya adalah 5 kali 10 pangkat 6, jadi jadinya 25 kali 10 pangkat 12. Ini ada sin kuadrat dari 53 derajat dibagi dengan 2 kalikan A-nya tadi minus 0,35 kali 10 pangkat 15. Jadi kita bisa tuliskan minus 3,5 kali 10 pangkat 14 gitu. Minusnya hilang di sini. Nah. Sin 53 itu kan dia adalah 0,8 ya. Sin 53 0,8 atau 8 per 10. Jadi sin kuadrat 53 itu sama dengan 64 per 100 gitu. 100-nya coret sama 10 pangkat 12. Jadi ini nanti jadinya 25 kali kan 64 kali 10 pangkat 10 per 7 kali 10 pangkat 14. Ini dengan kalkulator kita bisa dapatkan nilainya adalah 228 kali 10 pangkat minus 4 meter. Kalau kita nyatakan dalam milimeter berapa tuh? Kalau dalam milimeter berarti 228 kali 10 pangkat minus 1 milimeter, yaitu dia adalah 2,22,8 milimeter. Nah ini kan jelas nilainya sangat jauh ya dibandingkan jarak antar platnya ini. Jarak antar platnya itu kan D-nya itu sama dengan 1 cm. 1 cm itu kan 10 mm.
nanti 20 mm. Jadi nilai ini tuh dia jauh lebih besar daripada 10 mm gitu kan, 1 cm. Artinya apa? Artinya ketinggian maksimum si elektron tadi itu berada di atas kepingan ini, di atas atapnya ini gitu. Jadi pasti sebelum ke sini kan pasti lewat sini, berarti pasti menumbuk gitu. Jadi jawaban A itu ya. Jawaban B nya bila ya di mana elektron menumpuk gitu. Jadi kita bisa gunakan, kita mencari Y nya kan, jadi kita mencari Y sama dengan V0 YT plus setengah AT kuadrat. Bentar. Di mana elektron menumpuk di plat atas? Ya jelas di ya jelas di plat atas ini kan. Di jaraknya 1 cm. Berarti Y-nya itu 1 cm atau 10 pangkat minus 2. V0 Y-nya itu adalah 5 kali 10 pangkat minus pangkat 6 kalikan sin 53, T-nya itu kita cari ditambah setengah kali minus 3,5 kali 10 pangkat 14 T kuadrat. Ya, kita akan dapatkan di sini ini kan 5 kalikan 10 pangkat 6, ini kan 8/10 ya. D ini tetap ini minus 1,75 kalikan 10 pangkat 14 T kuadrat gitu. Jadi kita bisa ini pindah ke sini, kita akan dapatkan minus 1,75 17 sih, minus 1,75 kali 10 pangkat 14 T kuadrat ditambah 5 kali 10 pangkat bukan 5 dikalikan 8/10 jadinya adalah 4 kalikan 10 pangkat 6 T minus 10 pangkat minus 2 itu sama dengan 0. Nah, untuk mencari T nya kita bisa gunakan rumus ABC, dan itu adalah tugas dari kalkulator. Kali ini kita misalkan A, ini dia adalah B, dan ini adalah C. Jadi T1 dan T2 nya itu sama dengan minus B plus minus akar dari B kuadrat minus 4AC per 2. Dan setelah kita masukkan ke kalkulator, kita dapat T1 T2 nya itu dia adalah 2,9 kali 10 pangkat minus 9 dan juga 2 kali 10 pangkat minus 8 gitu. Nah, ini artinya apa? Kok ada 2 gitu loh. T, kalau kita lihat di sini ketika elektron itu bergerak parabola, nanti akan menembus di sini. Nah, terus sampai puncak dia turun. Jadi di ketinggian 1 cm itu tuh ada 2 titik di sini dan di sini. Ada 2 titik. Makanya waktunya itu ada 2. Titik yang pertama itu yang paling singkat. Itu ini yang titik pertama. Dan ini ada titik kedua. Karena ini lebih singkat daripada yang ini kan. Ini kan sama aja 20 kali 10 pangkat 9. Nah, artinya apa? Ketika dia menumbuk di pertama dan ketika dia menumbuk kan nanti pasti akan jatuh kan. Enggak diteruskan ke sana. Jadi titik yang kita cari itu yang di sini, yang pertama gitu. Jadi T-nya itu dia adalah yang pertama gitu. Nah, setelah kita dapatkan T-nya, kita bisa cari X-nya, posisi X. X-nya itu sama dengan V0 XT. Karena nggak ada percepatan ke arah sumbu X. Sama dengan V0-nya 5 kali 10 pangkat 6 kali cos 53 kalikan T-nya. Berapa tuh?
2,9, atau kita bikin 3 aja untuk mempermudah. Ini 9 itu sama dengan 5 kali 10 pangkat 6, ini berapa? 0,6 ya, 6 per 10, 3 kali 10 pangkat minus 9, ini 2, 3, 9 berarti ya, dengan 9 kali 10 pangkat minus 3 meter. Oke, 3 lain adalah 9 mm. Jadi posisi tumbukan dengan atap yaitu pada X-nya sama dengan 9 dan Y-nya itu sama dengan 10 mm atau 1 cm. Kita tahu kan 9 mm itu kurang dari L karena L-nya itu 10 cm atau 100 mm gitu.